Inilah kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal bertepatan tahun Gajah, yang sangat bersejarah, dikatakan dalam kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Al-Ibris Al-Dani fi Maulidi Sayyidina Muhammad. Maulid Ibris menceritakan peristiwa yang dialami Sayyidah Aminah ketika mengandung manusia mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan pertama mengandung, yaitu bulan Rajab, berkata Sayyidah Aminah, ibunda Nabi, ketika aku mengandung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di awal masa kehamilanku, yaitu bulan Rajab. Pada suatu malam ketika aku dalam kenikmatan tidur, tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang sangat elok parasnya, wangi aromanya, dan tampak sekali pancaran cahayanya. Dia berkata, "Marhaban bika ya Muhammad, selamat datang untukmu wahai Muhammad." Bulan kedua mengandung, yaitu bulan Syaban. Datanglah seorang laki-laki seraya berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, salam untukmu wahai utusan Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Sits. Apa yang engkau inginkan?" "Aku ingin menggembirakanmu. Bergembiralah wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sohibut Tahwil wal Hadith, pemilik tahwil dan hadis." Bulan ketiga mengandung, yaitu bulan Ramadan. Pada bulan ketiga datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Nabi Allah, salam untukmu wahai Nabi Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Idris. Apa yang engkau inginkan?" "Gembiralah engkau ya Aminah, engkau sedang mengandung Nabi Ruis, Nabi pemimpin." Bulan keempat mengandung, yaitu bulan Syawal. Pada bulan keempat, datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Habibullah, salam untukmu wahai kekasih Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Laki-laki itu menjawab, "Aku Nuh. Apa yang engkau inginkan?" "Bahagialah wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sohibun Nasri wal Futuh, pemilik pertolongan dan kemenangan." Bulan kelima mengandung, yaitu bulan Dzulqa'dah. Pada bulan kelima datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Safwatullah, salam untukmu wahai sahabat karib Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Ud. Apa yang engkau inginkan?" "Bergembiralah wahai ibu Aminah, engkau sedang mengandung Sohibusi Syafa'ah fil Yaumil Mahsyud, pemilik syafaat di hari kiamat." Bulan keenam mengandung, bulan Dzulhijjah. Pada bulan keenam, datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Rahmatullah, salam untukmu wahai kasih sayang Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Ibrahim Al-Khalil. Apa yang engkau inginkan?" "Bahagialah engkau ya Aminah, engkau sedang mengandung Nabiil Jalil, Nabi yang agung." Pada bulan ketujuh bulan Muharram, datang seorang laki-laki berkata, "Assalamu alaika ya manikta arohullah, salam untukmu wahai orang yang telah dipilih Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Ismail Az-Zabi, yang disembelih." "Apa yang engkau inginkan?" "Gembiralah wahai Aminah, engkau sedang mengandung Nabiil Mali, Nabi yang elok." Bulan ke-8 mengandung, bulan Safar. Pada bulan ke-8 datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Hirotaulah, salam untukmu wahai pilihan Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Musa putra Imran." "Apa yang engkau inginkan?" "Kabar gembira ya Aminah, engkau sedang mengandung Men Yunzalu alaihil Qur'an, orang yang akan diturunkan padanya Al-Qur'an." Bulan ke-9 mengandung, bulan Rabiul Awal. Pada bulan ke-9 yakni bulan Rabiul Awal, datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, salam untukmu wahai utusan Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Isa putra Maryam." "Apa yang engkau inginkan?" "Gembiralah engkau ya Aminah,
engkau sedang mengandung Nabiyil Mukarram wa Rasulil Mu'azzam, Nabi yang dimuliakan dan Rasul yang diagungkan. Rabiul Awal, bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah, merupakan momentum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang kelahiran beliau semakin dekat, Allah melimpahkan bermacam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah, mulai tanggal 1, hingga malam 12 Rabiul Awal. Berikut kisahnya diceritakan Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Matul Kubro, Al-Alam. Malam pertama Rabiul Awal, Ibunda Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Malam kedua, Rabiul Awal, pada malam kedua, datang seruan berita gembira kepada Sayyidah Aminah, yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Malam ketiga Rabiul Awal, pada malam ketiga, datang seruan memanggil, "Wahai Aminah, sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung dan mulia, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah." Malam keempat Rabiul Awal, pada malam keempat Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat dengan jelas. Malam kelima Rabiul Awal, pada malam kelima, Sayyidah Aminah bermimpi bertemu dengan Nabi Allah, Ibrahim alaihissalam. Malam keenam Rabiul Awal, pada malam keenam, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi alam semesta. Malam ketujuh Rabiul Awal, pada malam ketujuh Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti berdatangan mengunjungi kediamannya, membawa kabar gembira, sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Malam ke-8 Rabiul Awal, pada malam ke-8 Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah pencipta alam semesta." Malam ke-9 Rabiul Awal, pada malam ke-9, Allah mencurahkan rahmat kasih sayang kepada Sayyidah Aminah, sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Malam ke-10 Rabiul Awal, pada malam ke-10 Sayyidah Aminah melihat tanah Taif dan Mina ikut bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam ke-11 Rabiul Awal, pada malam ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersuka cita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad. Malam ke-12 Rabiul Awal, tibalah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, di sepertiga malam yang tenang. Malam itu langit dalam keadaan cerah tanpa mendung sedikit pun. Saat itu Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang bermunajat kepada Allah di sekitar Ka'bah. Sedangkan Sayyidah Aminah sendiri di rumah, tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Tiba-tiba Sayyidah Aminah melihat tiang rumahnya terbelah, dan perlahan-lahan muncul 4 wanita, yang masing-masing sangat jelita, anggun, elok, cantik, diliputi dengan cahaya kemilau, yang memancar serta semerbak harum memenuhi seluruh ruangan. Wanita pertama datang dan berkata, "Sungguh berbahagialah engkau wahai Aminah, sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi yang agung, junjungan semesta alam. Beliaulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenalilah aku, bahwa aku adalah Hawa, istri Nabi Allah Adam, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah untuk menemanimu." Kemudian datanglah wanita kedua, yang menyampaikan kabar gembira, "Aku adalah istri Nabi Allah Ibrahim, yang diperintahkan Allah untuk menemanimu." Begitu pula menghampiri wanita yang ketiga, "Aku adalah Asiyah binti Muzahim, yang diperintahkan Allah untuk menemanimu."
Datanglah wanita keempat, aku adalah Maryam, ibunda Isa datang untuk menyambut kehadiran putramu Muhammad Rasulullah. Sehingga semakin memuncak rasa kedamaian dan kebahagiaan ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Keajaiban berikutnya, Sayyidah Aminah melihat sekelompok demi sekelompok manusia bercahaya berdatangan silih berganti, memasuki ruangannya dan mereka memanjatkan puji-pujian kepada Allah, dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Detik berikutnya, Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka, dan terlihat oleh beliau bermacam-macam bintang di angkasa, beterbangan yang sangat indah, berkilau cahayanya. Telah tiba berikutnya, Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan, agar memerintahkan seluruh bidadari surga, berdandan cantik dan rapi, memakai kain sutra dan segala macam bentuk perhiasan dengan bermahkotan emas, intan permata yang bergemerlapan, dan menebarkan wangi-wangian surga, yang harum semerbak ke segala penjuru. Lalu beribu-ribu bidadari itu dibawa ke alam dunia, oleh malaikat Ridwan. Terlihat wajah bidadari-bidadari itu gembira. Kemudian Allah memanggil, "Hai Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah para nabi, para rasul, para wali agar berkumpul, berbaris rapi, bahwa sesungguhnya kekasihku cahaya di atas cahaya, agar disambut dengan baik dan suruhlah mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik, agar menutup pintu-pintu neraka, dan perintahkan kepada malaikat Ridwan, untuk membuka pintu-pintu surga dan bersoleklah engkau, dengan sebaik-baiknya keindahan, demi menyambut kekasihku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai Jibril, bawalah beribu-ribu malaikat, yang ada di langit turunlah ke bumi. Ketahuilah kekasihku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah siap untuk dilahirkan dan sekarang tiba saatnya Nabi akhirus zaman. Dan turunlah semua malaikat, maka penuhlah isi bumi ini dengan malaikat. Sayyidah Aminah melihat malaikat itu berdatangan membawa kayu-kayu gaharu, yang wangi dan memenuhi seluruh jagat raya. Selain malaikat yang sibuk, Fuad Abdurrahman menyebut saat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, burung-burung indah beterbangan di atas langit Mekah, dan berkicau seolah memberi salam sejahtera kepada Nabi akhir zaman. Pohon kurma kering kembali berbuah. Menurut Fuad Abdurrahman, dalam Injil digambarkan tentang tanda-tanda kelahiran Nabi akhir zaman, bahwasanya apabila pohon kurma kering mengeluarkan daun-daunan, maka itu menandakan keluarnya utusan Allah ke dunia. Peristiwa alam lainnya adalah mata air kering memancar kembali. Di dalam Zabur dikabarkan juga tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mata air yang sudah kalian kenal kering dan tiba-tiba memancarkan air dengan derasnya, maka pada saat itulah Nabi akhir zaman telah lahir ke dunia. Kegembiraan memancar dari setiap sudut alam raya. Gemuruh sholawat memenuhi semesta, dengan bahasa yang berbeda-beda dengan cara yang bermacam-macam pula. Itulah kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lamu bishawab.